kondisi sulit seperti ini, bukan saatnya bagi kamu untuk memilih-milih suatu pekerjaan. Pilihan hanya ada dua. Bertahan terus berjuang dan menang, atau menyerah lalu kalah. Halo, balik lagi di channel Tanya Langsung. Nah, untuk kisi-kisi tes atau psikotes dari PT Matel untuk cowok itu lumayan susah ya. Menurut gue sendiri juga lumayan susah. Dulu 2018 saya melamar kerja ke PT Matel untuk posisi proses engineer atau teknisi. Nah, waktu itu saya dapat informasi tersebut dari PKK SMK Negeri 2 Kota Bekasi 2018 ya. Nah, saya ngemail ke alamat yang ini, dua-duanya saya email 2018. Saya ngemail cuma satu kali dan itu langsung masuk. Kemudian selang 3 hari saya dapat panggilan untuk psikotes di Wisma Matel. 2018, Wisma Matel terakhir digunakan untuk proses rekrutmen sebelum Wisma tersebut dijual ke orang lain atau perusahaan lain. Nah, psikotes untuk cowok itu banyak banget, serius banyak banget, dan itu lumayan susah. Pertama ada TIU 5, kemudian ada beberapa soal psikotes yang saya nggak pernah temuin di perusahaan-perusahaan lain. Saya pernah psikotes di MRT, Transjakarta, kemudian Indofood, dan soal psikotes Matel itu menurut saya itu yang paling susah. Nah, selain TU 5 kemudian ada juga matematika dasar. Ya dasar banget sih, cuma penjumlahan, pembagian, perkalian, kemudian tapi angkanya itu angka desimal dan itu ribuan. Ada 4 atau 5 angka di belakang koma, itu lumayan bikin mata sakit ngeliatinnya. Nah, setelah itu kemudian ada tes mechanical test juga. Yang belum tahu mechanical test, contohnya itu kalian bisa lihat di video saya pas sharing pengalaman cowok. Di menit terakhir saya sharing tentang mechanical test yang ada di PT SOA, dan itu mirip-mirip. Tapi di Matel itu lebih kompleks. Kalau di SOA itu hanya gear yang berputar, tapi kalau di PT Matel ada jungkat-jungkit, ada katrol, dan masih banyak lagi. Dan itu benar-benar logika, harus benar-benar main di situ. Nah, setelah psikotes selesai, selang 3 hari, saya diundang untuk interview user di Matel Hot Wheel. Nah, tips dari saya ketika kalian menghadapi interview user, oh ya, sebelumnya yang belum tahu user itu. Nah, sebelumnya user itu adalah orang yang bakal pakai kamu di kerjaan nanti. Misalnya kamu di bagian painting atau di teknisi assembly. Nah, leader atau supervisor atau manager yang ada di bagian tersebut akan menginterview kalian. Nah, tips dari saya, nah misal seperti saya nih, interview untuk bagian teknisi atau proses engineer, pelajari pelajaran teknik yang telah kamu pelajari di sekolah dulu. Misal kamu jurusan listrik, ya kamu belajar tentang instalasi listrik, kemudian instalasi kontrol motor, kemudian PLC, pneumatik, dan lain sebagainya. Nah, di situ kemampuan kita bakal digali secara mendalam, kemudian kita dikasih studi kasus. Ya, kita dikasih studi kasus, kemudian kita harus memberikan solusi. Kita harus memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Atau dulu sih di user saya dulu Mbak Safrida. Nah, waktu dulu saya interview untuk teknisi di bagian assembly. Nah, dulu user saya nanyain tentang kontrol motor dari DOL, direct online, kemudian forward reverse, kemudian ditanyain komponen-komponen instalasinya kayak port, kemudian magnetic kontaktor, MCB, MCCB, kemudian
dan masih banyak lagi. Nah di situ kita juga ditanyain. Saya waktu itu ditanyain tentang fungsi toll, time delay relay, kemudian PLC itu apa, kemudian ditanyain juga fungsi magnetic contactor dan cara kerjanya, dan masih banyak lagi. Di situ benar-benar pengetahuan kita diuji di situ, skill kita diuji di situ. Gitu. Nah setelah interview selesai, waktu itu barenganku ada psikotes ada 121 orang, kemudian yang lolos ke tahap interview ada 20 orang, dan yang lulus menjadi teknisi itu hanya 7 orang, termasuk saya. Kemudian ketika kita gagal interview, kita nggak bakal dibuang atau kita nggak bakal dinyatakan gagal dan udahan, nggak boleh ikut proses selanjutnya. Di Mattel itu nggak gitu. Di Mattel, ketika kita gagal atau user itu ngerasa nggak cocok sama kita, maka kita akan dialihkan atau diserahkan ke user lain atau bagian lain yang sekiranya membutuhkan. Dan supervisor tersebut ngerasa nggak cocok, maka proses akan dihentikan dan dia akan dialihkan ke bagian yang lain. Gak jauh-jauh dari operator sama bagian warehouse. Kalau cowok gitu, gak jauh-jauh dari operator dan sama warehouse. Jadi enaknya di Mattel itu. Kemudian kita sebagai teknisi juga nggak ada kualifikasi yang mengharuskan kita untuk tidak menggunakan kacamata. Di Mattel itu terbuka, no rasis sama sekali. Kita gak ada masalah meskipun kita pakai kacamata atau mata kita minus. Yang penting kita harus menggunakan kacamata saat bekerja dan gak boleh buta warna. Nah ini Mattel itu sangat memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi teknisi di perusahaannya. Tapi prioritas Mattel itu hanya anak SMK jurusan teknik. Kalau nggak teknik mesin, ya teknik instalasi listrik atau elektro. Elektro juga masuk sih. Nah gitu. Setelah itu nggak selang lama sih, paling seharian terus. Selanjutnya medical check up biasa, cek darah, mata, urin, kemudian spirometri dan lain sebagainya, standar aja. Gitu. Nah saya sendiri di PT Mattel kerja selama 2 tahun, dari Februari 2018 sampai dengan Februari 2020. Nah waktu habis kontrak tersebut di bulan Maret saya mendapatkan panggilan ulang atau recall, tapi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan berkarir di PT Mattel. Saya punya planning bahwa kedepannya tuh saya harus menjadi apa atau bekerja di mana dan posisinya apa. Itu planning saya. Gitu. Jadi selagi absenmu bagus, kemudian kamu juga berkontribusi untuk perusahaan, maka peluang kamu jadi karyawan tetap terbuka sangat lebar. Gitu. Ngomongin fasilitas yang ada di Mattel, nah nggak perlu diragukan lagi sih, di Mattel itu fasilitasnya lengkap. Ada klinik, musola, kantin, toilet yang super bersih, kemudian ada lapangan, ada tempat gym, apa lagi ya? Nah selain itu di tiap ulang tahun Mattel atau di saat family gathering kita bakal dikasih gift atau hadiah dari PT Mattel itu.
akan diberi hadiah oleh PT Mattel. Ya berupa mainan-mainan sih, kayak Hot Wheels, Barbie gitu aja. Dan itu kalau dikumpulin ya setahun bisa dapat beberapa kali. Nah saya sendiri juga ada banyak di kontrakan. Buat kalian yang mau, komen aja di bawah. Nanti saya pilih dan saya kasih. Nah kemudian untuk ngomongin gaji di Mattel itu standar aja di standar UMK Bekasi, yaitu di 4.600.000-an gitu. Di Mattel juga tersedia jemputan yang bisa kalian gunakan, dan Mattel nggak ada uang transport ya karena sudah memakai jemputan. Jemputannya itu nyampe Cakung sepertinya, pokoknya jauh banget sih gitu. Apalagi ya, oh ya untuk kalian yang bakal kerja di Mattel, entah itu Mattel East Plan atau West Plan, kampung terdekat untuk tempat tinggal untuk cari kos itu untuk di West Plan ada di Desa Sempu. Kemudian untuk di West Plan itu ada di Desa Penjalin sama di Pintu Seribu. Itu udah dekat banget sama PT Mattel. Tinggal jalan kaki aja, kamu bisa langsung nyampe di PT. Oke, kayaknya segitu aja sih sharing dari aku buat kalian yang tertarik untuk join ke PT Mattel, khususnya cowok yang pingin punya pengalaman teknisi. Kalian bisa kirimkan lamaran kalian ke email ini. Kemudian sabar kalian, karena emailnya selalu penuh, kalian cobalah berkali-kali sampai email kalian masuk. Nah ketika email kalian udah masuk, bisa dipastikan sih 80% bakal kepanggil untuk proses selanjutnya gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya biar banyak orang yang terbantu dengan video-video yang saya buat. Terima kasih, selamat siang.